Halo movie lovers, apa kabar kalian hari ini? Well, pandemi COVID masih belum berakhir, tetap selalu waspada dan jaga kesehatan ya. Lovers, pernahkah kalian terpikirkan seandainya tersesat di hutan belantara selama berhari-hari dengan tanpa pembekalan dan alat untuk bertahan hidup? Mampukah kalian kembali dalam keadaan selamat? Episode kali ini saya akan membahas tentang perjalanan hidup seorang petualang bernama Yossi Ginsberg dari Israel yang diangkat dari kisah nyata dan kisahnya ini dituangkan dalam bentuk film berjudul Jungle. Nah, daripada kelamaan, ayo langsung kita simak petualangannya. Cerita diawali di awal tahun 1980-an, yaitu Yossi Ginsberg yang hobi bertualang ke banyak tempat sedang berkunjung ke Bolivia untuk melakukan perjalanan ke hutan Amazon. Di sana, Ginsberg bertemu dengan Marcus Sham, seorang guru sekolah Swiss, serta Kevin Gill, seorang pendaki asal Amerika dan juga fotografer. Ketiganya menginap di sebuah penginapan yang berada di kota La Paz. Suatu hari, Yossi pergi ke pasar dan bertemu dengan seorang pria asal Australia bernama Carl. Carl menghampiri Yossi dan bertanya apakah dia orang Amerika. Yossi pun menjawab tidak. Carl terus mendekati Yossi dan mengajaknya ngobrol hingga akhirnya ia mengetahui bahwa Yossi bakal menjelajahi hutan Amazon. Carl mengatakan pada Yossi bahwa ada suku Indian yang berada di sana. Merasa tertarik dengan semua penjelasan serta bukti foto yang diperlihatkan oleh Carl, Yossi pun menemui kedua rekannya yaitu Kevin dan Marcus. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa penjelajahan kali ini akan menarik. Yossi juga mengatakan bahwa Carl mengenal suku Indian di sana, jadi mereka tidak akan kesulitan. Esokan harinya, Yossi dan kawan-kawan menemui Carl untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakan Yossi memang benar. Hingga akhirnya Kevin dan Marcus mau bergabung dalam petualangan tersebut. Siangnya, mereka pergi ke toko untuk membeli beberapa peralatan yang mereka butuhkan ketika menjelajah hutan. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Petualangan pun dimulai ketika Yossi dan kawan-kawan mulai memasuki kawasan hutan. Malam harinya mereka berkemah di dalam hutan sambil mengobrol banyak hal hingga akhirnya mereka tertidur karena kelelahan. Paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga malam tiba dan hujan pun turun dengan sangat deras. Beberapa hari sudah mereka habiskan waktu di dalam hutan. Fisik yang lelah membuat emosi mereka mulai tidak stabil. Pertengkaran kecil pun mulai terjadi di sepanjang perjalanan. Rombongan berhasil menemukan sungai dan disitulah Carl membawa Yossi dan kawan-kawan ke sebuah perkampungan penduduk yang bernama Asariamas. Memasuki perkampungan, Yossi dan kawan-kawan merasa sangat yakin bahwa petualangan mereka akan sangat luar biasa. Mereka menginap di perkampungan tersebut selama beberapa hari sebelum mereka kembali melanjutkan perjalanan. Siangnya, mereka kembali melanjutkan petualangan mereka dan kembali menyusuri hutan belantara. Malam hari, mereka kembali beristirahat sambil makan hasil perburuan berupa seekor kera yang ditembak oleh Carl saat sore hari. Saling berpandangan, sedangkan Carl sendiri sudah tertidur. I'm sorry that I can't keep up. My feet are not my fault. Merasa suasana mulai tidak mengenakan, Marcus meminta maaf karena sudah menghambat perjalanan mereka dan hampir menangis karena ia merasa dikucilkan gara-gara kakinya yang terluka. Wah, kasihan ya kalau kayak gini lovers. Hari silih berganti, malam pun berganti pagi. Marcus sedang sibuk memperhatikan luka di kakinya dan dari kejauhan ia melihat Yossi, Kevin, dan Carl sedang berbicara. Ia tahu bahwa mereka pasti sedang membicarakannya dan juga tentang perjalanan mereka yang banyak terhambat karena luka di kakinya. Carl mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan selama 4 hari sampai kaki Marcus sembuh. Sempat terjadi perdebatan karena Yossi ngotot melanjutkan perjalanan dengan mengatakan bahwa ia dan Kevin akan menggendong Marcus. Carl mengatakan bahwa itu tidak mungkin dan ia berkata bahwa akan mencari bantuan dari suku Taro Monas. Kevin dan Yossi ngotot tidak mau ditinggal bertiga karena Carl lah petunjuk jalan bagi mereka. Perdebatan yang panjang menarik Marcus untuk ikut bergabung dengan mereka. Kevin pun memberikan ide bagaimana jika mereka membuat rakit dan menyusuri sungai saja. Tapi Carl menolak dengan alasan medan sungainya sulit dilalui. Namun akhirnya ia pun setuju dan mereka bergotong royong membuat rakit.
Setelah rakit selesai dibuat, mereka pun akhirnya bergegas melanjutkan perjalanan dengan mengarungi sungai. Perjalanan awalnya terasa baik-baik saja, hingga akhirnya mereka mendapati arus sungai yang cukup deras dan juga bebatuan besar. Kurangnya koordinasi dan pengetahuan yang tidak cukup baik membuat mereka akhirnya saling bersitegang. Mereka kemudian menepikan rakit. Kevin dan Carl sendiri masih bersitegang yang mengakibatkan Carl memutuskan untuk keluar dari grup dan melanjutkan perjalanannya sendiri. What the fuck is wrong with you? You're such a fucking letdown. I can't even believe it. Merasa tidak mungkin melanjutkan perjalanan tanpa Carl, Kevin dan Yoshi akhirnya nekat dan bersepakat untuk melanjutkan perjalanan berdua saja dan tanpa Marcus. Meskipun sedih dengan keadaannya sekarang, Marcus akhirnya menyepakati untuk melanjutkan perjalanan bersama Carl, sedangkan Yoshi dan Kevin melanjutkan perjalanan dengan mengarungi sungai. Carl pun menjelaskan kepada Yoshi dan Kevin tentang bahaya yang akan mereka dapati dan yang harus mereka hindari selama melewati sungai. Marcus sendiri tidak banyak bicara dan memilih untuk diam. Mereka pun akhirnya berpisah dengan melanjutkan perjalanan masing-masing. Carl dan Marcus lewat jalan darat, sedangkan Yoshi dan Kevin lewat sungai. Kevin dan Yoshi tampak semangat mengarungi sungai berdua dengan visi yang sama. Mereka merasa cocok satu sama lain. Setengah hari sudah mereka susuri sungai sampai akhirnya mereka menemui hambatan, yaitu arus sungai yang sangat deras. Derasnya arus membuat rakit pun akhirnya menabrak batu. Kevin ini mentalnya lebih berani daripada Yoshi. Ia berenang menepi dan berhasil untuk selamat. Tapi sayangnya Yoshi malah terbawa arus sungai yang deras dan membuatnya terpisah jauh dari Kevin. Yoshi pun berhasil selamat meskipun ia hampir saja kehilangan nyawanya karena terseret arus sungai yang sangat deras. Dengan napas terengah-engah, Yoshi mencoba menepi di pinggir sungai dan dengan sisa tenaga yang ada, ia kembali menyusuri hutan dan mencari Kevin. Tapi sayangnya ia tidak menemukan rekannya itu. Keesokan harinya, Yoshi terbangun dari tidurnya. Ia kembali melanjutkan perjalanannya dan kembali mencari Kevin dengan menyusuri tepian sungai. Tapi sayang nih, pencariannya selama hampir setengah hari itu nihil alias tidak menghasilkan apa-apa. Hari berganti hari, entah sudah hari keberapa ia berada di hutan. Halusinasi pun mulai mengganggu Yoshi pada malam hari. Dari munculnya suara-suara gangguan hewan liar sampai bayangan Marcus yang seolah-olah memanggil namanya. Di suatu pagi, Yoshi merasakan bahwa benjolan di keningnya semakin besar dan seperti ada yang bergerak-gerak. Rupanya ada 2-3 ekor lintah bersarang di keningnya. Ih. Singkat cerita, Yoshi kembali berkeliling sendirian di hutan dan berharap bisa menemukan Kevin. Nah, saat di tengah jalan nih, ia melihat 2 butir telur. Karena lapar, Yoshi nekat makan telur yang sudah setengah jadi itu mentah-mentah. Usai makan sebutir telur burung, Yoshi kembali melanjutkan perjalanannya mencari jalan untuk bisa keluar dari hutan. Karena merasa lelah, ia pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Nah, saat beristirahat ini, Yoshi membuka kaos kakinya dan mendapati luka-luka di kedua kakinya. Frustasi dan sedih bercampur menjadi satu. Yoshi kembali teringat akan Marcus yang ternyata juga mengalami luka yang sama dengan dirinya. Tapi pada saat itu Yoshi kurang begitu respect karena gara-gara Marcus perjalanan mereka terhambat. Ia pun merasa bersalah karena sekarang ia juga mengalami hal yang sama dengan Marcus. Hari sudah pagi lagi lovers. Yoshi pun melanjutkan perjalanan sampai dia sendiri tidak tahu kemana langkah kakinya berjalan. Yoshi terhenti ketika ia melihat jejak kaki yang awalnya ia kira itu adalah Kevin. Tapi rupanya ia tersadar ketika melihat bekas cangkang telur burung yang ia makan tempo hari dan jejak kaki itu tidak lain adalah jejak kakinya sendiri. Yoshi mulai stres dan bertingkah seperti orang gila. Ia kembali teringat ucapan Carl bahwa ia harus tetap di tepi sungai jika ingin menemukan jalan kembali.
Nah, di tempat lain, Kevin ditemukan oleh penduduk sekitar sungai. Kevin pun dibawa ke desa terdekat setempat. Usai selamat dan beberapa hari tinggal di desa tersebut, Kevin meminta bantuan kepada polisi setempat untuk membantunya mencari Yoshi yang tersesat di hutan. Kevin pun segera menemui Tuan Tiko dan menceritakan musibah yang mereka alami. Awalnya, Tuan Tiko tidak mau membantu karena ia berpikir bahwa Yoshi tidak mungkin selamat mengingat sudah berhari-hari lamanya. Kevin terus memohon sampai pada akhirnya Tuan Tiko mau menolongnya menyusuri sungai dengan perahunya. Cerita pun kembali ke hutan di mana Yoshi yang tiba-tiba melihat seorang gadis yang menangis di tengah hutan. Ia pun mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Meskipun si gadis rupanya tidak bisa berbicara, tapi Yoshi berhasil mengajaknya untuk ikut bersamanya karena ia berpikir mungkin dia sama-sama tersesat seperti dirinya. Beberapa hari bersama, gadis misterius tersebut membuat Yoshi makin menggila. Halusinasinya makin menjadi dan perkataannya makin tidak karuan. Hingga suatu malam, Yoshi terbangun dari tidurnya dan mendapati gadis tersebut sudah hilang. Yoshi akhirnya kembali melanjutkan perjalanan esok harinya ke tengah hutan. Ia tidak menyadari ada lumpur hisap di depannya, sampai akhirnya Yoshi terjatuh ke dalamnya. Yoshi berusaha sekuat mungkin untuk keluar dari kubangan lumpur dan untungnya usahanya itu tidak sia-sia. Selamat dari lumpur hisap, entah apa yang ada di pikirannya, Yoshi mendatangi sebuah pohon yang di sana terdapat banyak semut api. Yoshi berteriak sekencang mungkin ketika gerombolan semut menggigit seluruh badannya. Ia berjalan tanpa arah sampai akhirnya Yoshi tiba di tepian sungai. Pagi kembali datang. Kevin dan Tuan Taco kembali menyusuri sungai. Mereka menepikan perahu mereka dan berhenti di tepian sungai. Karena tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan atau keberadaan Yoshi, Tuan Taco mengajak Kevin untuk kembali. Yoshi yang masih tertidur lambat-lambat mendengar suara orang yang awalnya ia pikir itu mimpi. Tapi rupanya ia melihat dengan jelas bahwa orang tersebut adalah Kevin. Yoshi berusaha bangkit dengan sisa-sisa tenaganya dan berharap Kevin melihatnya. Ketika perahu Kevin mulai menjauh, rupanya Kevin menoleh ke arah tempat Yoshi berdiri. Kevin segera putar balik dan berlari ke arah Yoshi. Mereka pun saling berpelukan. Kevin dan Tuan Taco membawa Yoshi ke perkampungan mereka. Saat sampai di perkampungan, semua warga menatap seolah tidak percaya bahwa Yoshi bisa selamat. Cerita pun berakhir dengan selamatnya Yoshi serta Kevin. Setelah kejadian tersebut, Yoshi dan Kevin kembali ke lapas dan berharap bisa bertemu Marcus dan Carl. Tapi sayang, mereka tidak pernah kembali. Lalu diketahui bahwa rupanya Carl dicari pihak berwenang karena ia telah membawa turis asing masuk ke hutan. Dan faktanya adalah di hutan tersebut tidak ada suku Indian seperti yang dikatakan oleh Carl. Kevin sendiri diketahui menetap di Israel bersama istri dan 2 anaknya dan membuat buku tentang kisah perjalanannya di hutan. 10 tahun kemudian, Yoshi sendiri kembali ke Amazon, ke sungai yang sama yang hampir merenggut nyawanya.